Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ana Sufihuda di materi komitmen mutu. Kali ini kita akan belajar konsep mutu. Selamat mengikuti. Seperti telah dibahas pada video sebelumnya bahwa salah satu indikator keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya ditentukan dari bagaimana kemampuan organisasi tersebut dalam memberikan produk ataupun layanan yang bermutu. Pengertian mengenai mutu itu sendiri mengalami perkembangan atau mengalami perubahan sejalan dengan perkembangan zaman, sejalan dengan semakin meningkatnya tuntutan kebutuhan konsumen. Nah, kalau kita lihat beberapa pengertian berikut menjelaskan mengenai mutu. Yang pertama oleh Bapak Phillips Crosby, beliau mengatakan mutu itu jika sesuai dengan persyaratan. Persyaratan itu apa? Persyaratan itu adalah apa yang diharapkan oleh pelanggan. Jadi kalau kita lihat di sini, sebagai organisasi atau institusi wajib hukumnya untuk mampu menerjemahkan persyaratan atau apa yang diinginkan pelanggan menjadi suatu produk ataupun layanan. Jadi nanti akan muncul berbagai macam karakteristik layanan. Nah, Bapak Philip Crosby ini juga memberikan kontribusi pada konsep bahwa pentingnya peran pimpinan puncak untuk menciptakan iklim kerja yang nyaman dan meyakinkan bahwa mutu itu menjadi misi pokok organisasi. Pemikiran tentang konsep mutu itu juga disampaikan oleh seorang ahli kualitas, seorang ahli statistik dari Amerika Serikat, yaitu Bapak Edward Deming. Dia menyatakan mutu itu harus didefinisikan sebagai kepuasan pelanggan. Jadi di sini jelas sekali bahwa ukuran mutu adalah kepuasan pelanggan. Nah, Bapak Deming ini juga membawa kontribusi dalam hal mutu, di mana beliau menyatakan bahwa permasalahan mutu atau kualitas itu sangat terkait dengan manajemen atau dalam pengelolaan organisasi. Maka dari itu beliau menyampaikan ada 14 prinsip manajemen mutu yang intinya adalah keberhasilan perusahaan menerapkan mutu itu ditentukan dari bagaimana menciptakan tujuan tentang mutu, kemudian filosofi tentang perbaikan berkelanjutan, kemudian memberikan pelatihan dan pendidikan pada karyawan secara terus-menerus. Itu menjadi fokus dari konsep manajemen mutu. Kemudian Bapak Deming ini juga selanjutnya melahirkan konsep PDCA, yang itu merupakan konsep perbaikan mutu secara berkelanjutan. Konsep mutu juga disampaikan oleh Gates and Davis. Dalam konsep ini, mutu dinyatakan sebagai suatu kondisi dinamis yang berkaitan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang mampu memenuhi atau bahkan melebihi harapan konsumen. Jadi kalau kita lihat di sini, konsep mutu ini bukan sesuatu yang statis, tapi selalu berubah. Pemenuhan kualitas hari ini bisa jadi tidak sesuai lagi dengan kualitas di hari kemudian. Nah, kemudian kalau kita lihat dari definisi yang berkembang berikutnya, menurut organisasi internasional tentang mutu, itu menyatakan bahwa mutu organisasi internasional untuk standarisasi. Menurut ISO, konsep mutu berikutnya adalah menurut ISO atau Organisasi Internasional untuk Standarisasi Manajemen Mutu. Di sini mutu didefinisikan sebagai totalitas karakteristik suatu produk yang menunjang kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang ditetapkan. Jadi kalau kita lihat di sini, mutu didefinisikan sebagai totalitas karakteristik. Ada serangkaian karakteristik yang mampu memuaskan konsumen atau pelanggan. Nah, kalau kita lihat dari keseluruhan pengertian ini, bahwa mutu ini muaranya kemana? Betul sekali, muaranya ada di kepuasan pelanggan. Nah, pemikiran-pemikiran tentang mutu ini dalam perkembangannya bermanfaat bagi kemajuan organisasi agar dapat bersaing, agar dapat eksis, agar dapat memenuhi apa yang diharapkan oleh konsumen.
Nah, diharapkan dengan pemahaman ini kita lebih aware, kita lebih peduli lagi dengan apa yang menjadi kepentingan konsumen. Apalagi kita sebagai ASN yang mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat yang menjadi tanggung jawab kita sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Maka memahami kepentingan konsumen, memuaskan konsumen adalah salah satu bentuk kesuksesan kita, bentuk tanggung jawab kita melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Jadi kita pahami bersama bahwa pentingnya mutu bagi suatu institusi atau lembaga. Kenapa? Karena mutu itu hak pelanggan. Karena hak, maka itu yang harus dipuaskan. Itu menjadi kewajiban kita sebagai penyedia jasa di institusi pemerintah ataupun lembaga untuk mampu memberikan dan menciptakan layanan yang bermutu. Nah, dengan memahami mutu sebagai hak pelanggan, maka kita perlu menjadikan mutu itu sebagai standar untuk acuan kita apakah kinerja kita telah mencapai apa yang diharapkan oleh pelanggan. Nah, dengan adanya standar kita akan bisa mengukur capaian kita. Nah, selain itu, pemahaman atau concern terhadap mutu itu akan menjadi nilai keunggulan bagi perusahaan atau institusi terhadap produk atau jasa yang diberikannya. Jadi perusahaan yang mampu menciptakan atau memberikan produk ataupun jasa yang bermutu itu sebagai salah satu bentuk keunggulan. Nah, akhirnya dengan keunggulan yang dicapai itu, maka mutu dikatakan sebagai pembeda antara perusahaan, antara organisasi yang unggul dan organisasi yang tidak. Kata kuncinya satu, kepuasan pelanggan. Pelanggan atau konsumen yang terpuaskan, maka kita bisa menjadi organisasi yang unggul, organisasi yang berdaya guna. Ya, jadi kalau kita simpulkan, siapakah yang memutuskan mutu? Betul sekali, pelangganlah yang memutuskan mutu. Pelangganlah yang akan menentukan apakah produk ataupun layanan yang kita berikan telah sesuai dengan harapan atau belum. Ya. Pelanggan itu sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu pelanggan internal dan pelanggan eksternal. Pelanggan internal adalah pelanggan yang ada di dalam organisasi, pelanggan yang ada dalam institusi, pelaku proses setelah kita, itu pelanggan kita. Ya, penerima proses atau penerima produk kita adalah pelanggan kita, yang itu harus kita puaskan. Maka dari itu perlu kita mengetahui apa yang membuat pelanggan internal saya puas, apa yang mereka harapkan dari hasil kerja kita, itu yang menjadi concern kita untuk kita puaskan. Sebaliknya, pelanggan eksternal adalah pelanggan akhir yang menggunakan produk atau jasa kita. Pelanggan internal yang puas akan memuaskan pelanggan. Nah, teman-teman, demikianlah penjelasan mengenai konsep mutu. Nah, untuk selanjutnya, teman-teman diminta untuk mengidentifikasi siapakah yang menjadi pelanggan Anda, ya, sesuai dengan penempatan kerja saat ini. Jadi, tentukan pelanggan internalnya dan tentukan pula pelanggan eksternalnya. Untuk berikutnya, yang nomor 2, tentukan apa yang menjadi harapan dari pelanggan Anda. Jadi, harapan adalah persyaratan pelanggan yang menjadi concern kita untuk kita puaskan. Nah, bisa dipahami ya teman-teman semuanya? Oke, terima kasih. Demikian penjelasan dari saya. Selamat bekerja. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.